Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Al-akh Imam Purwanto di Kudus, Jawa Tengah bertanya bahwa beliau memiliki ibu yang sudah tua, sudah uzur, sehingga hanya bisa melaksanakan sholat di rumah. Dan ibu berharap agar al-akh imam menemani ibunya untuk sholat di rumah dalam melaksanakan sholat isya dan tarawih. Ini pertanyaannya sudah sejak Ramadan yang lalu. Akan tapi semoga jawaban kita ini tetap bermanfaat. Entah untuk Ramadan yang akan datang, untuk kaum muslimin, dan juga untuk sebagian sholat yang akan dilakukan selain sholat tarawih dan juga selain sholat isya. Beliau katakan, apakah boleh saya menemani ibu saya yang hanya bisa sholat di rumah, sholat isya dan sholat tarawih? Yang pertama kita katakan, semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala kepada Anda ketika berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Dan ini merupakan kesempatan ketika seseorang bisa melaksanakan yang terbaik untuk orang tua. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah berikan pesan, wasiat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, siapa yang pantas untuk aku perlakukan dengan paling baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummuk. Thumma qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Kata Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat itu, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali baru Rasulullah SAW mengatakan, kemudian ayahmu. Dan ini menunjukkan bahwa hak yang harus kita berikan kepada ibu betul-betul merupakan ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu ihtisab, mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita usahakan tidak sia-sia, tidak hanya sekedar capek, akan tetapi ada wujud pahalanya. Kemudian kita juga doakan semoga Allah Azza wa Jal membuat kekuatan, memberikan kekuatan kepada ibu Anda, dan juga memanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hukum asalnya salat untuk ibu, anak perempuan, istri, saudari, bibi dan lain-lainnya, dan juga seluruh kaum mukminat adalah sunnah untuk melaksanakan salat berjamaah, tidak wajib. Bahkan yang lebih afdal mereka lakukan di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk lebih baik salat di rumahnya. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga hadis dari Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhdaiha afdal min salatiha fi baitiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat seorang wanita di rumahnya, akan tetapi dikatakan al-bait itu bukan sekedar rumah, akan tetapi kamar yang dijadikan tempat untuk istirahat sang wanita. Dia lebih afdal salat di kamar tempat dia istirahat dibanding dengan salatnya di ruang tengah. Al-hujrah dalam hadis ini disebutkan dalam syarah atau penjelasan Sunan Abi Dawud bahwa yang dikatakan hujrah adalah ruangan tengah di luar kamar. Sehingga salat seorang wanita dalam kamar tempat dia tidur lebih afdal daripada salat yang dia lakukan juga sama di rumah, akan tetapi masih berada di bagian yang terbuka dari rumahnya. Dikatakan lagi, wa salatuha fi makhda'iha. Seandainya seorang wanita salat di tempat yang lebih tersembunyi lagi, al-makhda' itu adalah sebuah kamar dan ruangan kecil
yang biasa diletakkan di pojokan atau tempat tersembunyi dari sebuah kamar untuk meletakkan barang-barang berharga. Kalau seandainya seorang wanita sholat di tempat itu, maka itu lebih afdal daripada dia sholat di kamar tempat dia istirahat. Berarti semakin tersembunyi seorang wanita dalam melaksanakan sholat, semakin afdal. Maka Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha, beliau sampai pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Aku pengen dan suka sekali salat di belakang engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i." Aku tahu engkau pengen salat di belakangku. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratik." Salatmu di kamar itu lebih afdal daripada salatmu di ruang tengah atau di bagian lain dari bagian rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairul laki min salatiki fi darik. Dan salatmu di dalam bagian manapun dari rumah selain kamar yang tersembunyi itu masih lebih afdal kalau engkau bandingkan dengan salatmu di bagian luar, entah halaman atau bagian depan rumah. Wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di rumah, di bagian depan dan halaman masih lebih afdal kalau dibandingkan dengan salatmu di masjid kampung. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampung lebih afdal daripada salatmu di masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinyatakan juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika seorang wanita semakin tersembunyi, tidak menampakkan di depan orang, dan dia semakin menjaga kehormatannya, bahkan dalam kondisi sholat sekalipun itu lebih afdal. Maka ibu Anda, kalaupun seandainya beliau dalam kondisi sehat, pun demikian ketika beliau sholat di rumahnya itu lebih afdal. Ini perbedaan dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Ini terlepas dari perbedaan ulama di kalangan ahli fikih. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah ditekankan. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Dan ada yang mengatakan wajib. Dan wallahu a'lam, terlepas dari perbedaan kesimpulan disampaikan oleh para ulama ahli fikih, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah pernah menyatakan, "Laqad hamamtu an amura bil hatab fayuhtatab." Aku pingin, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Abi Hurairah, aku pingin punya tekad keinginan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salati fatuqam. Kemudian aku perintahkan agar salat itu segera dilaksanakan. Thumma amura rajulan faya umman nas. Aku perintahkan salah satu dari sahabatku untuk menjadi imam. Thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum bin-nar. Lalu aku akan menuju dengan beberapa sahabat membawa kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, kita bakar rumahnya. Ini menunjukkan penekanan luar biasa. Kalau seandainya hukumnya adalah fardu kifayah artinya seandainya ada yang sudah mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa, seperti sholat jenazah. Ada orang meninggal di kampung, lalu sebagian sudah menyolatkan, maka yang lain tidak berdosa untuk tidak menyolatkan. Ini sunnah, sekalipun mereka rugi. Akan tapi mereka tidak berdosa ketika tidak menyolatkan. Akan tetapi ketika Nabi SAW telah menugaskan sebagian sahabatnya, sekalipun ini belum terjadi, beliau berhasrat atau berkeinginan seperti itu, ada yang ditugaskan untuk sholat di masjid, kemudian beliau akan mencari orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, akan dibakar rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa penekanannya luar biasa, penekanan dan perintahnya tegas sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebiasaan para sahabat tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Mereka tidak pusing, tidak terlalu mempermasalahkan apakah ini sunnah muakkadah, fardu kifayah, tidak wajib, makruh dan sunnah dan segala macam. Tapi mereka ketika Nabi SAW melaksanakan salat berjamaah tidak pernah ditinggalkan, kemudian beliau perintahkan para sahabatnya untuk jamaah, mereka jamaah semua. Bahkan mereka memiliki anggapan di kalangan para sahabat. Ibn Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami memandang di kalangan kami semua para sahabat, tidaklah ada orang yang absen dari salat berjamaah kecuali karena dia adalah orang yang munafik.
yang jelas kemunafikannya. Dan memang orang munafik malas untuk melaksanakan salat berjamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik itu malas untuk salat. Kalau salat mereka bermalas-malasan karena ingin dilihat orang saja. Tapi intinya ini perbedaan antara tugas laki-laki dalam salat berjamaah dengan tugas wanita dalam ibadah yang sama. Maka dengan demikian, maka dalam ketaatan atau bakti kepada orang tua tidak mesti harus dibenturkan dengan yang seperti ini. Akan tapi bisa diberikan pemahaman kepada ibu bahwa untuk sholat berjamaah isya atau sholat fardu lainnya, saya minta izin sebentar ke masjid. Kemudian saya akan segera pulang untuk menemani ibu misalkan. Kalaupun seandainya dia harus berangkat ke masjid untuk sholat fardu, lalu dia pulang, ulangi lagi sholat isyanya untuk menemani ibunya sholat isya, tidak apa-apa. Ini seperti yang diambil kesimpulan oleh para ulama ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat isya, kemudian pulang ke masjid kampungnya ngimami untuk orang-orang sholat isya lagi. Sholat bersama kaumnya adalah sholat sunnah, sementara sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang dihukumi fardu. Nah, ini mungkin bisa dilakukan. Adapun sholat tarawih yang sifatnya adalah sunnah, tidak apa-apa. Anda sholat bersama ibu Anda, tidak apa-apa. Kemudian sholat-sholat sunnah lainnya justru ditekankan, dilaksanakan di rumah. Sholat rawatib, sholat wudhu, kemudian mau sholat duha, sholat malam dilakukan di rumah. Semuanya tidak apa-apa, itu lebih bagus. Sekalipun para ulama juga mengatakan sholat tarawih bersama kaum muslimin berjamaah di masjid, itu yang lebih afdal. Akan tetapi manakala ibu memerintahkan kita minta bantuan untuk bersama-sama melaksanakan sholat di rumah, tidak apa-apa. Nah, karena itu bukan sunnah yang wajib untuk kita kerjakan di masjid. Kalaupun kita juga ingin sholat tarawih di masjid, lalu di rumah ingin lagi sholat tarawih bersama ibu pun tidak apa-apa. Dengan catatan witirnya 1 kali saja. Entah witir yang di masjid atau witir yang di rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la witrani fi lailah, tidak boleh melaksanakan salat witir 2 kali dalam 1 malam. Demikian, semoga jawabannya bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.